Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama saya Haifah Najla Putri Sevia, NPM 12020-24035. Saya Safira Dileamka dengan NPM 12020248081. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatihah dengan NPM 1202024005. Perkenalkan, nama saya Rizka Triasya Ningrum dengan NPM 12020241006. Perkenalkan, nama saya Nabil Satria Putirolan dengan NPM 12020240057. Terima kasih kepada Ibu Alita Sabrina Zusrin, SP MSc CRP, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Data Bisnis. Adanya pemaparan ini tentu membantu kita untuk membuat pivot table dan pivot chart. Ya, saya Nabil, saya akan menjelaskan pengertian dari pivot table maupun pivot charts. Pivot table adalah fitur atau interaktif yang ada di Microsoft Excel. Nah, itu tuh biasanya digunakan untuk menganalisis, meringkas, dan menyajikan data dalam bentuk table maupun yang lebih ringkas dan informatif yang bisa penggunanya itu dengan mudah melihat perbandingan pola serta tren yang muncul dalam data tersebut. Nah, pivot charts itu adalah grafik yang dibuat berdasarkan data dari pivot table di Microsoft Excel atau program spreadsheet lainnya. Nah, di situ biasanya pivot charts itu digunakan untuk menampilkan hasil ringkasan dalam data bentuk visual seperti grafik, batang, garis, lingkaran, dan sebagainya, sehingga pola dan perbandingan data lebih mudah dipakai. Saya Haifah, saya akan menjelaskan cara bikin pivot charts dan pivot table. Yang pertama kita bikin pivot table terlebih dahulu. Jadi siapkan data yang ingin dibuatnya. Terus habis itu, karena ini masih seperti ini, jadi kita panjang-panjangin dulu. Jadi biar semuanya kelihatan. Udah seperti ini, kita langsung masuk pencet ke insert, kita pencet lagi table, kita oke. Terus di table name ini masih table 1, kita ganti ke sales, kita enter. Terus habis itu masuk lagi ke insert, kita pencet pivot table. Dilihat ini di table atau range-nya ini udah sales. Terus habis itu kita oke. Terus habis itu di sini sebelah sini ini ada customer name, kita pindahin ke rows. Terus revenue-nya juga pindahin ke value, revenue juga pindahin ke columns. Dari revenue column sini pindahin lagi ke value. Sudah seperti ini. Yang sum of revenue 2-nya ini diganti, kita ganti ke percentage ya. Terus habis itu ke sum of revenue-nya kita kayak gini, terus dipencet ke kanan ya sekali aja. Terus habis itu ke format cell, kita pencet currently. Terus habis itu kita ganti ke dollar United States. Pencet OK. Habis itu yang ke percentage-nya juga sama, kita ke show value as, terus pencet yang percent of grand total. Nah, kita pencet cookie off. Nah, ini dia dari hasil dari pivot table-nya. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nama saya Safira Dileamka. Kita lanjut ke analisis pivot table yang pertama. Di sini ada pivot table dan ada produk oatmeal raisin. Mereka mencatat total pendapatan itu sebesar $776.575 dengan kontribusi terbesar berasal dari Amazon, yaitu dengan hasil 47,93%, yang berarti Amazon menjadi pelanggan utama terhadap penjualan oatmeal raisin dan menunjukkan bahwa produk ini memiliki performa terbaik di platform tersebut. Lalu ada di analisis pivot table yang kedua. Di sini ada persentasenya. Nah, berdasarkan data dari pivot table yang kedua, total pendapatan dari produk sugar itu sekitar $506.000 dengan 349 sen.
Kontributor paling besar datang dari Walmart dengan persentase yaitu 33,59%. Dari situ bisa disimpulkan kalau penjualan sugar paling kuat berada di Walmart. Dilanjutkan oleh saya, Aisyah Fatihah. Produk kue coklat Macadamia Nut mencapai total pendapatan sebesar $974.547 dengan Safeway sebagai penyumbang penjualan tertinggi yaitu sebesar 28,89%. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki tingkat permintaan yang baik di pasar, khususnya di jaringan retail besar seperti Safeway. Selain itu, distribusi penjualannya yang cukup merata di berbagai toko utama menandakan bahwa produk ini disukai oleh berbagai segmen konsumen dan memiliki potensi pertumbuhan yang stabil di masa yang akan datang. Lanjut, saya Haifa, saya akan menjelaskan cara membuat pivot chart-nya. Kita masuk ke bagian bawah yang cookie sales data lagi. Terus habis itu kita pencet insert. Terus selanjutnya itu kita masuk ke sebelah sini, ini ada pivot chart, kita pencet OK. Terus selanjutnya yang customer name-nya dibawa ke axis, yang kategorinya yang di bawah. Terus selanjutnya yang revenue masuk ke value, yang cookie type-nya masuk ke legend atau series. Nah, ini dia hasil dari pivot chart-nya. Baik, di sini saya Rizka Trias akan menjelaskan pivot chart. Berdasarkan pivot chart, produk coklat chips memperoleh pendapatan tertinggi dari Amazon sebesar $598,200. Sedangkan pendapatan terendah berasal dari Wholesome Food sebesar $144,965. Untuk produk Fortune Cookie, penjualan tertinggi dicapai oleh Safeway sebesar $44,719 dan yang terendah oleh Wholesome Food sebesar $18,469. Hasil ini menunjukkan bahwa Amazon dan Safeway merupakan pelanggan dengan kontribusi penjualan terbesar untuk masing-masing produk. Sekian dari kelompok 3. Penjelasan cara membuat pivot table dan pivot chart beserta interpretasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.